Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Iqbal dengan NIM 1202071010120 akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Mengenal Laut Teritorial, Zona Tambahan, dan Z. Yang pertama ada laut teritorial. Laut teritorial atau perairan teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya. Sedangkan bagi suatu negara kepulauan seperti Indonesia, Jepang, dan Laut Teritorial Indonesia. Laut teritorial selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan mengelilingi kepulauan Indonesia. Perairan Nusantara yang terletak di antara pulau-pulau beserta dasar laut yang berada di bawahnya. Laut teritorial adalah perairan selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan di mana Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut, dasar laut, subsoil, dan udara di atasnya. Berikut sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Tata cara pengukuran laut teritorial seperti yang diuraikan di atas bahwa penentuan laut teritorial suatu negara pantai dilakukan dengan cara penarikan sejauh 12 mil dari garis pangkal terluar yang merupakan titik pasang surut terendah seperti yang diatur dalam pasal 5 UNCLOS dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 pasal 5. Ini adalah bentuk ilustrasi batas laut Indonesia yang sekarang. Yang kedua ada zona tambahan. Zona tambahan adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas laut, maritim atau laut teritorial, tidak termasuk kedaulatan negara pantai, dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan saniter, bea cukai, fiskal, pajak, dan imigrasi di wilayah laut teritorialnya sepanjang 12 mil dari garis pangkal, dan zona tambahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000. Perkembangan zona tambahan. Yang pertama berasal dari Hovering Act dari UK yang mencegah penyelundupan pada jarak 24 mil ke arah laut bebas. Yang kedua ada dari tahun 1736 sampai 1876, belum ada praktek negara-negara bahwa lebar laut teritorial adalah 3 mil. Yang ketiga ada perselisihan Spanyol dengan Inggris terjadi pada awal abad ke-19. Objek Spanyol adalah penyitaan kapal Inggris dalam 6 mil zona custom milik Spanyol. Yang keempat, custom zone atau zona kebiasaan 3 mil. UK 24 mil lebih, zona custom 3 mil mengakui dan tunduk. Bagaimana kewenangan negara dalam zona tambahan? Dalam pasal 24 Konvensi Jenewa 1958 tentang laut teritorial dan zona tambahan disebut bahwa di zona tambahan, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang dibentuk untuk yang pertama, mencegah pelanggaran peraturan regulation tentang bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter dalam wilayah atau di laut teritorialnya. Yang kedua, menghukum pelanggaran peraturan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau di laut teritorialnya. Yang ketiga ada zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah pengertian dari zona ekonomi eksklusif atau Z adalah suatu batas wilayah atau yang ditetapkan sepanjang 200 mil dari pangkalan wilayah laut. Di sana negara mempunyai hak atas kekayaan alam yang ada di dalamnya, berhak memanfaatkan dan juga memberlakukan seluruh kebijakan hukumnya, serta mempunyai kebebasan bernavigasi terbang di atas wilayah tersebut. Berikut adalah UNCLOS Maritime and Airspace Zones dari Z itu sendiri. Fungsi zona ekonomi eksklusif yang pertama, memberikan hak negara atas pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi, dan bangunan yang ada di dalamnya negara. Yang kedua, negara diperbolehkan untuk melakukan berbagai riset kelautan, melindungi serta melestarikan lingkungan laut sesuai dengan batasan yang sudah ditetapkan di zona ekonomi eksklusif. Yang ketiga, Z mempunyai fungsi sebagai media pertahanan dan keamanan wilayah laut dari sektor pertahanan dan militer.
Yang keempat, dengan diberlakukannya zona ekonomi eksklusif, maka seluruh kekayaan alam yang berada di dalam zona laut tersebut adalah milik negara pantai. Zona ekonomi eksklusif di Indonesia. Pertama, pengukuran atas jarak Z ini dilakukan saat air laut berada dalam kedalaman yang sedang surut. Kedua, batasi Indonesia sendiri baru secara resmi diberlakukan pada tahun 1980. Aturan ini pun mencakupi seluruh hak pemerintahan Indonesia dalam mengatur segala bentuk aktivitas eksploitasi yang ada pada sumber daya alam di dalam permukaan, di dasar, serta di bawah laut, serta hak dalam melakukan penelitian sumber daya hayati ataupun sumber daya laut lain yang ada di dalamnya. Baik, berikut adalah prinsip-prinsip dalam zona ekonomi eksklusif. Pertama, di dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, negara pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan konvensi ini. Sejudul. Yang kedua, hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan bab 4. Yang ketiga, selain itu, pasal 61 angka 1 angklos berbunyi, negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat diperbolehkan dalam zona ekonomi eksklusif. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.